Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wattabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Hati manusia seluruh dunia ini dibagi Allah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama sebagai kelompok mayoritas. Kelompok yang kedua adalah kelompok minoritas. Kelompok pertama ini Bapak Ibu, baik orang yang beragama Islam maupun selain agama Islam. Condongnya hati itu dalam kegelapan. Hati dalam keadaan gelap gulita terhadap Tuhannya. Dikarenakan hatinya itu selalu condong dan mencintai bagaimana hati ini bermegah-megahan dengan dunia. Ini kelompok mayoritas, baik di kalangan orang umum yang belum mengerti tentang hukum syariat ataupun mereka yang mengerti hukum syariat. Baik orang yang tidak bisa membaca Al-Quran ataupun yang pandai membaca Al-Quran. Jangan tersinggung dulu, jangan. Saya ini rumah enggak punya, saya sendiri rumah itu nonggo-nonggo ning emperan-emperan. Tapi hatinya suka kalau dipuja orang. Lah ini sama. Sekalipun di dalam kehidupan secara dohiriyahnya dia itu tergolong orang yang miskin, tapi di dalam hati suka dipuja orang. Karena kefasihan daripada ilmu Quran Anda. Bahkan qiraah saja tidak hanya juara RT, bahkan juara dunia. Siapapun yang mendengarkan bacaan Qur'annya itu drodos meripati saking penai.
Orang-orang perempuan gak cukup ndrodos mripate, ndrodos iler. Ada. Loh, itu termasuk, Pak. Ini golongan mayoritas. Intinya golongan di mana Allah terasa jauh. Bahkan Allah gaib bagi golongan mayoritas. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang merasa bahwasanya Allah dekat. Setiap kali dia beraktivitas apapun, hatinya dengan sendirinya ada sambung rasa, Pak, terhadap hidup, bahwasanya hidup itulah yang sebagai aktor atau sang penggerak. Ini makomnya namanya makom muraqabah. Makom di mana hati manusia golongan minoritas itu Allah terasa dekat. Dia nggak bisa melupakan, Pak, hatinya pada Allah. Karena bagi dia kemanapun dia berada, fa'aina ma kunta, Allah bersama, selalu bersama. Dia merasa. Tapi ini masih muraqabah. Lah, golongan Allah terasa dekat niki nanti juga dipecah lagi. Ada yang dimaksud Allah dekat itu masih berjarak. Ada golongan yang dikatakan dekat itu sudah enggak berjarak. Nanti di bawah kita jelaskan. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan membahas hati kita termasuk golongan mana. Golongan yang pertamakah ataupun golongan yang kedua? Kalau yang kedua, ini yang di mana? Di muraqabahkah ataukah sudah di musyahadah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Halatani utawi ono keadaan luru liqalbil insani kedue atine manungsa. Halatani kuyakulani atau tidak dijadikan sebagai jumlah ismiyah. Halatani ono keadaan loro liqalbil insani maring atine menungso. Yaqulu khalidawu sapa Gusti Allah fi suratil Kahfi ing dalam surat Al-Kahfi ayata ing ayat 103 dan 104. Isine ayat kul takono sira Muhammad, kul ngucapo sira Muhammad, hal nunabbiukum ana to perlu sapa ingsun jelasake Allah kum ing sira kabeh bil aksarina kelawan golongane pira-pira wong sing rugi apane akmalan pira-pira ibadai. Muhammad, perlukah saya menjelaskan tentang golongan orang-orang
yang 1000 tahun ibadah tapi nggak ada gunanya. Amalan niki jamak dugi amala. Berarti kalau ayat ini memakai akmal kalimahnya, berarti tidak bicara satu ibadah, sholat tok ndak. Berarti seluruhnya bisa jadi zakat, puasanya, hajinya, apapun. Wong ahli ibadah tapi rugi. Lho ngaten niki. Ya apa iki? Ahli ibadah tapi rugi. Dilihat celukane wis abah. Bah ngono, bah ngene. Iya. Oh, haji balak-balik, Pak. Hajinya itu udah wong namanya punya uang. Nggih nek golongan jenengan kali kula wong kere. Daftar iku duit jumpon. Ngambil porsi kue uangnya uang talangan. Wis iki ngerusak wong budal haji ngene. Ono talangan-talangan ngene. Entek porsine dintekno ditalang-talang niku. Dong-dongane wayah haji jadwale enggak ada yang dibuat ngelunasi. Loh, ngene iki lah boleh merusak program. Sing yang sudah sepuh-sepuh, uang sudah ada, enggak bisa berangkat. Karena apa? Talangi dicolongi wong-wong sing durung mampu mang. Kewaya. Aku nek wis budal haji kewaya. Mesti disegani wong sak kampung. Lho ngoten. Loh. Pak, mohon maaf. Amalan niki semua amaliyah yang Anda lakukan selama hidupmu. Tapi mengapa Anda dikatakan orang yang rugi? Jawabannya di ayat 104. Alladzina yaiku wong dzalakang sio-sio apa sakyuhum upayane man, upayane alladzina mang. Upaya apa? Salate, zakate, posone, hajine. Ahli tahajud, ahli maca Quran, ahli maca kitab sambawarang dikuasai, Pak. Ahli situ tok sing mboten apa? Sobo lokalisasi. Belas enggak. Ndak. Yo gak rasan-rasan gitu. Pantauin ae kecumi-kecumi. Mbah apa kecumi-cumi wiritan apa ngono ben mulya uripe. Walaupun jenengan iki ahli maca dalail lah bantawin niku khatam Pak dalail. Yasin fadilah yang ngono. Salat duha enggak tahu leren gitu. Wis pokoknya rajiun. Nah iki wis tah. Di mata manusia perilaku tul ireng titik enggak ada belas. Fil hayati dunya apa sing den lakoni ning waktu no alam dunya kuwi. Wahum khali utawi aladina iku yaksabuna padha nyono iki wonge iku duwe prasangka Pak. Duwe penyono annahum ing sak temene ladina yuksinuna golongane wong sing bagus. Ayo kita merasa golongan orang yang bagus dan juga wa yuksinuna apane sonan prilakune agawene. Hadi mlaku iku Pak, gak tau ndangak ngene.
Ndawi lu baik ya ono duit rut. Allah. Ana wong wedok rada ayu haram. Nek aku enggak, Pak. Nikmat Allah. Gitu ya. Lha iku ana sifat jamali Allah. Sing mburi ngomong kiai taek. Wah, sapa ngambil tutuk kiai. Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Intinya orang ini secara lahir di mata manusia tidak pernah berbuat maksiat sekecil apapun. Tapi dalam dirinya merasa dirinya orang baik. Perilakunya dia menyangka baik, Pak. Otomatis, Pak. Orang ini akan merasa lebih baik daripada orang otomatis. Kalau sudah jatuh di wilayah ini hati kita, maka kemana-mana mesti kita gila hormat, Pak. Selalu ingin dipuja. Ngomong enggak, tak jotosi raimu. Aku ngomong babakan hati lo ya, bukan babakan fisik. Ini hati, gak bisa bujuk jenengan. Gak bisa bujuk. Ujung-ujungnya merasa kalau kita itu orang api. Ngoten niki. Miturut ayat ini Bapak Ibu, percuma. Saya tidak mengatakan, mohon maaf, orang yang berbuat bagus secara dohir di mata manusia itu semuanya begitu, ndak. Saya husnudzon aja. Ya semoga-moga atine ya melo api, lho ngono lah. Kalau seperti ini gak masuk di dalam dikhitopi ayat ini, ndak. Ayat ini menghitopi atau menstatusi orang-orang yang merasa dirinya orang api. Dengan bukti perilakune api. Allah katakan dolla. Sia-sia ternyata. Kapan waktu ini akan Anda temukan kesadaran sia-sia ini? Ada macam dua. Satu, ketika Anda ini meninggal dunia, baru dibuka, Pak, buku mana yang hak, buku mana yang batil. Kesadaran muncul pada saat itu, sudah nggak ada waktunya untuk berbenah diri. Yang kedua, saat Anda ini sudah mengenal sistem bagaimana caranya hati untuk mengesahkan Allah, terus jenengan lakoni, terus jenengan sudah dimuraqabah, bahkan dimusyahadah, baru masalah ternyata ngibadahku mulai saat akil balik sampai seprene, apa seprene bahasa Indonesia, sampai sekarang nggak ada artinya di mata Allah, nggak ada artinya. Bahkan kemarin, kemarin lusa ya, kita berbicara tentang syirik itu menghapuskan seluruh ibadah. Syirik khafi, awak di merasa api, wong api, perilakunya api, lebih syirik lah, langsung hangus semuanya. Bon. Yamtali'u, ngebak-ngebaki apa qalbul insani, atine menungso
den kebeki bidzul mati kelawan kahanan peteng. Wayam tali ulan yo ngebeki apa ati binuri kelawan cahaya. Ada hati itu dipenuhi dengan kegelapan, ada hati itu dipenuhi dengan terang benderang. Hadza utawi iki, hadzani utawi iki karone ati wi mau iku bisa babi af'ali qalbihi, kabeh kuwi sebab perilaku sing ana atine wong kuwi mau. Hatimu gelap itu karena sebab perilaku hatimu. Hati itu dipenuhi cahaya juga sama dengan sebab karena perilaku hatimu sendiri. Wasyartoni utawi keadaan luru sing kaya ngene iki al maksudani kang den maksud karone huna iku huna ing dalam kene panggonan pundi. Pertama, keadaan golongan hati dua tadi, Pak, yang kami maksud di dalam makalah ini adalah yang pertama halatul qalbil ba'idi an rabbihi. Iku halatul qalbi keadaane ati al ba'idi kang adoh an rabbi saking pangerane wong atau qalbi. Golongan pertama adalah orang yang hatinya Allah terasa jauh. Ndawur sana, di atas sana Allah bersemayam di atas kursinya. Oh, duti ngawaduh, Pak. Wis ora kena ditempuh jarak manungso. Allah terasa jauh. Ini golongan mayoritas tadi, Pak. Sebab apa? Allah terasa jauh. Padahal segala bentuk apapun iku sing agawe Gusti Allah. Kok iso mengatakan Allah itu jauh? Sebab apa? Pak, nek umpama ngapunten, Jawa Timur dengan Jawa Barat itu boleh dikatakan jauh. Sehingga Anda tidak bisa melihat apa keadaan di Jawa Barat. Jawa Timur, Jawa Barat. Orang Jawa Timur nggak bisa melihat keadaan apa yang ada di Jawa Barat karena jauh. Terus apa bedone urip yang ada di Jawa Barat dengan di Jawa Timur? Bapak Ibu, bagaimana masuk di akal Allah itu kau katakan itu jauh, sementara Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu. Dan atau segala hal apapun makhluk pergerakan ini Allahnya di situ. Mengapa demikian? Al-qalbu tawiyati iku alladzi qalbun yuhibbu kang trisno, yuhibbu kang demen, apa qalbun iman khalilanggeng demenang apa? Muladzati dunia ing kesenangan kehidupan dunia.
Ini yang menjadikan Allah itu terasa jauh, dikarenakan hati kita ada satu rasa tresno, keinginan senang dengan kehidupan kesenangan dunia. Ya kulu dawuh sapa Gusti Allah fi surati Ibrahim ayat 3. Gusti Allah dawuh ning ngene surat Ibrahim ayat 3. Alladzina yastakhibbunal hayatad dunya alal akhirah. Allah akan terasa jauh, Pak. Alam akhirat akan terasa jauh. Manakala Anda merasa dekat alam dunia ini. Berarti alam akhirat tak laksanakan, laksana Allah akhirat. Menurut ayat ini. Lah dunia laksana makhluk. Yastakhibunal hayatad dunya. Iblis dan bolo tentarane iblis iku selalu mendorong umat manusia supaya hatinya condong lan berkasih mesra dengan hayatad dunya. Kalau itu sudah masuk di dalam hati, alal akhirah mesti Allah terasa jauh. Niki Quran. Kalau bahasa murad ayat ini alal akhirah, kita akan gak mikir, lupa dengan alam akhirat. Tapi sebaliknya, golongan mayoritas justru alam dunia ini sudah tidak menjadi alam dunia, karena alam dunia ini sudah fana menjadi alam akhirat. Ini kalau golongan minoritas tadi. Jadi alam dunia sudah nggak ada, menjadi alam akhirat. Makanya kanjeng Nabi dawuh lewat firman Allah, liman kana yarjullah, orang yang mengikuti aku adalah orang yang hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, Allah ya alam akhirat itu. Wa dzakarallaha katsiran. Anda tidak bisa lepas dengan urusan dzikir ini supaya bisa masuk ke alam akhirat. Artinya supaya bisa bertemu Allah, Anda enggak lepas dari proses dzikir ini.